من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada siang yang bersuasana redup di tengah hujan rintik-rintik. Allah masih memudahkan kita untuk hadir thalabul ilm, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Para ibu saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda kiamat, terbitnya matahari di sebelah barat. Kemudian disusul dengan munculnya binatang melata dari bumi yang menetapkan siapa orang mukmin dan siapa orang kafir. Hal itu terjadi setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan bersama para pemimpin, di antaranya Al-Mahdi yang merupakan khalifah terakhir yang memimpin kaum muslimin, yang merupakan keturunan Nabi dari kalangan Quraisy, dan satu lagi yakni dari kalangan Bani Israel, tidak lain adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang diturunkan oleh Allah ke bumi untuk menegakkan misi menegakkan keadilan, kemudian memenangkan agama Islam, kemudian menghancurkan seluruh kebatilan. Semua agama dihancurkan kecuali Al-Islam yang merupakan agama para nabi dan para rasul dari zaman ke zaman sampai nabi yang terakhir. Ketika itu kaum muslimin mendapatkan puncak kejayaan. Karena semua manusia ketika kemenangan Al-Mahdi dan Nabiullah Isa, mereka semua taslim, tidak memeluk agama kecuali Islam. Mereka mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Setelah berhasil memenangkan pertempuran dengan Dajjal, setelah musnahnya bangsa Ya'juj Ma'juj, maka sudah tidak ada lagi musuh ketika itu. Tapi musuh syaitan masih ada, jin masih ada, iblis masih hidup. Sehingga cerita belum selesai, masih berlanjut. Tapi ketika itu adalah saatnya kaum muslimin memegang tampuk pemerintahan, kekuasaan. Karena mereka semua mentauhidkan Allah Jalla wa'ala baik dengan ikhlas
ataupun dengan terpaksa. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan keberkahan itu dari langit dan bumi. Rizki mereka berkah. Sebagaimana janji Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7, yaitu pada ayat yang ke-96. Allah Jalla wa'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allah berfirman dalam ayat ini, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Syaratnya beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini terjadi setelah kaum muslimin mendapatkan kejayaan, kemenangan. Seluruh penduduk negeri beriman dan mereka taat, baik terpaksa atau tidak. Tapi karena mayoritas mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, maka Allah mewujudkan janjinya. La fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Allah akan turunkan berkah itu dari langit dan Allah keluarkan berkah itu dari bumi. Ayat ini akan betul-betul terwujud pada saat kaum muslimin dipimpin oleh Al-Mahdi dan Nabi Isa. Sebagaimana relevan dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi dari khobar nubuah, sinyalemen abad 14 abad yang lalu, sudah dikabarkan bahwa kaum muslimin akan mendapatkan itu. Kita buka Sahih Muslim 2480. Kita baca hadis ini pelan-pelan untuk review kembali ya, bagaimana perjalanan Dajjal saat munculnya, kemudian sampai kematiannya, kemudian bagaimana kaum muslimin menghadapi bangsa Ya'juj Ma'juj. Ya. Maaf, ini hadisnya panjang, Pak Didi. Siap untuk baca? Hah? Kurung-kurung suara ya? Siap, 86 gitu loh. Ya. Ya. Baik. Mungkin siap-siap itu minumnya diminum. Ya, silakan baca. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah.
mendatangi beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau, apa kabar kalian? Jawab kami, ya Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Jawab Rasulullah SAW, bukan Dajjal yang mengkhawatirkan aku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu terhadapnya. Dan jika dia muncul sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Dan Allah Ta'ala penggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal pemuda berambut keriting, matanya picek. Aku lebih condong mengatakannya serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan. Iya. Matanya apa tadi? Ada dulu orang yang mirip dengan Dajjal, matanya buta sebelah, namanya Abdul Uzza bin Qatan. Karena dia orang kafir, boleh dibuat percontohan. Kau nek kepingin ro Dajjal, deloken iki lho. Abdul Uzza zaman Nabi ya. Tapi kalau sekarang nggak boleh karena muslim ya. Ono wong motoi picek, kalau nek kepingin ro Dajjal koyo wak lho. Nah, jangan, nggak boleh. Orang muslim tidak boleh dipakai sebagai percontohan. Iya. Lanjut. Barang siapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Kahfi. Dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Irak. Iya, dia muncul di tempat yang bernama Khurasan, negeri baina Syam wal Irak, antara negeri Syam dan negeri Irak. Artinya dia keluar dari persembunyiannya di goa, di sebuah pulau, di antara gugusan pulau yang berada di lautan Yaman atau lautan Syam. Kemudian dia langsung menuju ke Khurasan. Dari Khurasan itu dia memulai sebagai start point melawati seluruh negeri-negeri di muka bumi. Dia melakukan lawatan untuk mencari apa? Dukungan, mencari pengaruh. Yang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Lanjut. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkan pendirianmu. Tanya kami, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Jawab Rasulullah SAW, 40 hari. Suatu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan. Iya, kemarin sudah di total berapa ratus hari itu? 400-an. 400 harian ya. Itu waktu yang cukup untuk membuat lawatan ke seluruh negeri. Dan di sana dia banyak membuat kerusakan di muka bumi. Kecuali negeri-negeri yang memang memihak atau mengikuti Dajjal. Maka negerinya menjadi apa? Subur. Lanjut. Dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Tanya kami, ya Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang? Jawab beliau, tidak. Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Tanya kami, berapa kecepatannya berjalan di bumi? Jawab beliau, seperti hujan ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya iman kepadanya. Lalu mereka beriman dan mematuhi segala perintahnya. Diperintahkannya langit supaya hujan, maka turunlah hujan. Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dengan susu lebih besar karena cukup makan. Ya, ini negeri yang mengikuti siapa? Dajjal. Mengikuti Dajjal. Jadi tumbuh subur tanaman, hujan turun, gebah ripah lo jinawi. Toto tinti tentrem kerto, tukul tanpa embuh. Kaiso terusane. Tukul tanpa tinandur. Ya. Ya memang Dajjal itu punya kemampuan sihir. Disuruh tumbuh. Sihir.
Makanya ada istilah tukul tanpa. Nah, nek gak ditandur masa iso tukul. Nek tukul mesti harus nandur dulu. Kalau seandainya itu terjadi, yang bisa melakukan itu hanya Allah. Kalau selain Allah bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Dajjal nanti punya sihir seperti itu. Hujan disuruh turun, turun. Tanaman disuruh tumbuh, tumbuh. Itu sudah masternya, the master sihir. Ya. Kenapa? Seluruh kekuatan syaitan itu memihak kepada Dajjal. Seluruh aliran sihir semua berpihak kepada Dajjal. Mensupport proyek besar Dajjal dalam rangka menyesatkan manusia. Terus. Kemudian ditatanginya kaum yang lain dan diajaknya mereka supaya beriman kepadanya. Tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negeri mereka menjadi kering kerontang dan kekayaannya mereka habis ludes. Ini nasib negeri-negeri yang menolak untuk beriman kepada Dajjal. Negeri itu langsung kering kerontang. Tidak turun hujan, tanamannya rusak, ternak-ternak pun mati, manusia banyak yang kelaparan. Negeri orang-orang beriman seperti itu nanti. Tapi mereka ada yang mati, kalaupun mati syahid. Karena matinya tidak mengikuti Dajjal. Kalaupun dia hidup, Allah yang memberikan kekuatan bagi mereka. Bagaimana mereka bisa hidup? Mereka makan apa? Mereka makan, tapi bukan makanan yang seperti biasa kita makan. Makanan mereka saat itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kalimat-kalimat zikir, itulah makanan mereka. Makanya antum harus mulai belajar mulai sekarang. Bagaimana zikir itu bisa mengalihkan perhatian kita dari rasa lapar. Cobaan mestino. Gak mangan ya. Zikiro ya. Kan janji Allah sudah benar kan? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati akan menjadi tenang. Nanti kalau betul-betul nggak ada makan, nggak makanan, mau apa yang dimakan? Kalau masih ada rumput, mungkin rumput bisa dikelamuti, iya kan? Mungkin kalau ada tanah, ini sama sekali nggak ada. Mau makan tanah, enggak. Maka hanya berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan zikir, orang itu hatinya akan dekat dengan Allah. Sehingga Allah memberikan apa? Kekenyangan di dalam sekalipun fisiknya lapar, jiwanya kenyang dengan zikir. Makanya kita diperintah melatihnya mulai sekarang. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan mengucapkan kalimatut thayyibah. Kemudian setelah itu apa kata Dajjal? Dia merampok negeri-negeri yang tidak mengikutinya, mau tunduk kepadanya. Seluruh harta kekayaannya dikuras habis. Lanjut. Kemudian dia lewat di suatu negeri yang telah rusak binasa. Katanya, keluarkan perbendaraanmu. Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Iya, keluar itu seluruh harta kekayaan dibawa oleh pasukan Dajjal. Seperti pemimpin lebah diikuti oleh kawanan lebah. Diambil, dikuras habis hartanya. Karena nggak mau nurut sama Dajjal. Itu nanti terjadi walaupun sekarang ya memang sudah dimulai. Kekayaan negeri kaum muslimin ini ya dirampok oleh sistem Dajjal. Sekarang Dajjal yang fisik belum keluar. Tapi sistem Dajjal sudah merajalela. Artinya sistem kedustaan itu di mana-mana. Negeri kaum muslimin dibohongi. Padahal kekayaannya luar biasa. Rata-rata negeri muslim itu kaya dengan apa? Emas. Kalau enggak emas merah, emas putih, emas hitam, yaitu minyak. Mas Prawiro. Negeri-negeri kaum muslimin dikuras habis kekayaannya. Karena mereka merasa punya teknologi, kemudian dikuras emasnya. Negerinya sendiri hanya dikasih sekian persen.
Berapa persen? 1%. 1%. Ya kan? Cuman 1%, itu pun tidak dikasih fisik. Bisa jadi bukan dikasih batangan emas, tapi cuman apa? Selembar kertas. Yang itu nggak ada nilainya. Ibu aja sekarang jual beli bukan dengan emas, dengan dinar dan dirham, tapi dengan sesuatu yang nggak ada nilainya, kertas. Yang antara nilai intrinsik dengan nilai nominal nggak sebanding. Kalau dulu 1 dinar 4/4 gram emas. Dari dulu sampai sekarang sama, harga kambing 1 dinar 4/4 gram emas. 1 dinar. Kalau seandainya dibakar dinar itu, dia tetap nilainya tidak akan berubah. Tapi duit 100.000 sekarang obongen. Mari ngono tukokno bensin, kaploki wong. Iki apa gitu ku bensin gayawu ya. Lho iki duit 100.000 cuman tak obong. Ya. Enggak bisa. Antara nilai nominal dengan intrinsiknya beda. Ini sistem apa? Sistem kedustaan ini. Sistem dajjal ya ini. Dan ini merata di seluruh negeri. Sekarang nanti uang kartal udah hilang, ganti uang digital. Nanti kerja, kita nggak akan dapat hasil. Kecuali hanya angka-angka. Yang kita nggak bisa memegangnya. Cuman hanya di kartu, iya kan? Cuman sekarang gede, kartunya gede. Lama-lama nanti kartunya kecil. Chip. Bisa jadi suatu saat diimplan di tubuh kita. Sehingga orang kalau mau belanja cukup klik barcode aja. Berarti akun kita udah ada. Dan ini tidak lain adalah penjajahan yang terselubung. Karena manusia nanti bisa dihancurkan dengan cara apa? Dimatikan akunnya. Sehingga dia nggak bisa beli kemana-mana, nggak bisa. Mau ke pasar, karena kan sistem pakai apa? Pakai itu tadi, uang digital semua. Mau beli aqua, mau minum, klik. Berapa duitnya? Oh iya masih ada saldonya. Dan ini dalam satu server besar nanti. Yang akan dikuasai oleh sistem Dajjal. Dan kalau itu terjadi, ketika seseorang itu membantah, tidak mau nurut, bisa dimatikan itu akunnya. Sehingga dia tidak bisa makan dan minum. Bisa jadi. Suatu saat itu terjadi. Walaupun itu baru komunitas kecil sekarang. Ada komunitas di Amerika yang sudah mempraktekkan seperti itu. Mereka nggak bawa apa-apa, cuman bawa itu tadi, chip yang diimplan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Nanti suatu saat setelah sistem ini merajalela di seluruh negeri, menguasai seluruh sistem kehidupan umat manusia, maka saat itulah Dajjal akan keluar, karena dia harus menunggu pematangan dulu. Dimatangkan sistemnya dulu, ya, sudah cocok, baru dia akan keluar. Kemudian lanjut, nanti ketika Dajjal itu keluar, itu akan terjadi suatu peristiwa besar, fitnah yang akan membuat manusia yang beriman menjadi kafir. Kemudian dipanggilnya seorang pemuda, lanjut. Kemudian dipanggilnya seorang pemuda remaja, lalu dipukulnya dengan pedang, sehingga anak muda itu terbelah 2 dan belahannya terlempar sejauh anak panah dipanahkan. Terus Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Dia datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Ya. Jadi ini akan terjadi peristiwa Dajjal membunuh seorang pemuda, dan pemuda itu dibelah menjadi 2. Belahannya dilemparkan sejauh anak panah dipanahkan, ya nggak lebih dari berapa, mungkin paling jauh 90 meter, 100 meter. Jarang yang bisa flat shoot ya, jarak yang jauh mungkin 300, 400, 500 meter lah itu sudah terjauh. Belum ada yang bisa memecahkan rekor lebih dari itu. Ya. Jadi panah di sini adalah menandakan bahwa nanti perang akhir zaman itu menggunakan senjata konvensional, tidak menggunakan senjata modern. Kalau yang dimaksud panah modern di sini yaitu apa? Rudal,
Kalau rudal kan bisa jaraknya 1000 kilo. Masa dilemparkan dengan jarak 1000 kilo setelah dibunuh oleh Dajjal? Karena Dajjal itu nanti memotong, membelah dua tubuh orang itu, dilemparkan. Setelah itu dipanggil tubuhnya, menyatu lagi. Ini ditunjukkan di hadapan para pengikutnya. Seakan-akan bahwa Dajjal itu sakti mandraguna. Mandramastur. Setelah tubuh itu menyatu, dipanggil, kon percaya nggak saiki, nek aku iki Tuhanmu. Pemuda itu justru mengatakan, justru aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata pemuda yang dibunuh belah dua itu adalah aku. Dia sendiri nggak tahu, nggak berasa itu. Karena orang beriman pasti mempelajari hadis ini. Dia tahu, semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal, seorang pendusta yang membohongi seluruh umat manusia untuk mengikutimu menuju kepada neraka Allah Jalla wa'ala. Nah, setelah itu marah Dajjal, akhirnya mau dibunuh lagi. Ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bukan pemuda ini sakti, enggak. Ternyata apa? Setelah peristiwa ini, seluruh kekuatan Dajjal hilang musnah. Sudah nggak sakti lagi. Ya. Sulapannya hilang kabeh. Sihirnya udah hilang. Nah, tapi tetap dia didukung oleh pasukan. 70.000 pasukan mendukung dia dari kalangan Yahudi, yaitu Yahudi Isfahan, yang mereka membawa senjata pedang yang sangat tajam, di mana muka-muka mereka bagaikan yakni perisai yang ditempa. Kemudian sementara Dajjal, lanjut. Sementara Dajjal asik dengan perbuatan-perbuatannya yang merusak, Allah Ta'ala membangkitkan Isa Al-Masih ibnu Maryam. Dia diturunkan Allah dekat Menara Putih sebelah timur Damsyik. Memakai dua pakaian berwarna. Memakai dua pakaian berwarna. Maksudnya pakaiannya berwarna, yaitu warnanya kuning. Makanya kenapa laki-laki dilarang atau makruh hukum yang memakai warna kuning. Dalam hadis Muslim, nggak boleh. Kuning seperti apa? Seperti biksu, seperti Shaolin. Ya intinya warna kuning, tinggalkan. Warna yang lain masih banyak. Karena nanti satu-satunya yang memakai pakaian kuning adalah Nabiullah Isa. Dan memakai dua helai. Yaitu apa? Seperti pakaian ihram, ridha, selendang, dan bawahnya izar. Seperti itu pakaian. Karena stylenya, style zaman dulu. Karena Nabi Isa diangkat sudah 2000 tahun yang lalu. Turun dalam keadaan stylenya sama. Jadi nggak mungkin Nabi Isa turun batian, ya kan? Mari ngono, nggak sepatu cat, ya, nggak mungkin. Jadi style gayanya sama seperti dulu. Memakai dua pakaian berwarna kuning, dia turun berpegang pada dua sayap malaikat. Lanjut. Apabila dia menunduk kepala, hujan turun. Iya. Dia turun dari langit kedua berpegang dua sayap malaikat. Dua malaikat sebelah kanan, sebelah kiri, kanan dan kiri. Satunya dipegang sayapnya masing-masing, kemudian dia turun. Ketika Nabi Isa menundukkan kepalanya, maka hujan turun. Ketika didongakkan kepalanya, lanjut. Dan apabila dia mengangkat kepala, berjatuhan daripadanya biji-biji perak bagaikan mutiara. Iya. Ketika didongakkan kepalanya, jatuhlah biji-biji perak seperti salju yang terang, ya kan? Ting 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 turun semua. Oh, ting ting. Yo kalau nak suara ting ting. Nah, kan kita mengimajinasikan seperti itu, ya kan? Kan apa namanya? Bersinar bagaikan perak kan? Ya kan? Ayo sampean sing delok iku lho. Sedaya ana bintange lho apa iki? Kembang api lah. Ya. Kemudian lanjut. Orang kafir tidak diperkenankan mencium bau nafasnya. Siapa yang menciumnya, dia langsung mati. Bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. Orang kafir
tidak dihalalkan, diharamkan mencium bau nafas Nabi Isa. Berarti nafas Nabi Isa ini ya hanya untuk orang apa? Orang muslim. Kalau orang kafir sempat mencium, dia langsung mati. Berarti baunya harum apa badak? Harum rek moso ambune Nabi kaena. Wangi. Dan ini khusus untuk orang muslim. Kalau orang kafir sempat membau langsung mati. Dan bau Nabiullah Isa ini, bau mulutnya itu sejauh mata memandang. Kayak film ya. Ini akan terjadi ini. Ini kabar dari Nabi. Wajib kita meyakini. Hadis sahih. Ya. Nah, persiapkan mulai sekarang anak-anak kita ini. Kita punya anak-anak cucu ya, persiapkan nanti supaya berpihak bertemu dengan Nabi Isa. Ojo malang ku anak dewe berpihak kepada Dajjal. Nah, mulai sekarang anak kita dipersiapkan, cucu kita dipersiapkan. Engko bakal ono sing jenenge Dajjal. Engko perang ambek Nabi Isa. Ceritakan pada anak cucu kita. Siapa yang menceritakan? Bapake gak ngaji kok. Ya ibuke sing ngaji sing nyeritakno. Baik. Iya, ceritakan kepada cucunya. Anaknya wis gak kober. Ya wis gak apa-apa, anaknya sibuk ngurusin dunya. Wis iki kiai putuke. Putuku maksudnya ya. Anaknya anakku. Ya wis gak apa-apa. Maka dicarinya Dajjal oleh Nabiullah Isa. Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lut, sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Lalu dibunuhnya Dajjal. Iya. Jadi Nabi Isa diturunkan di sebuah masjid Jami Umawi yang berada di sebelah timur Damaskus. Damaskus ibu kota Syria. Dia diturunkan di sebuah masjid yang terdapat di atasnya menara. Yaitu apa? Menara putih. Disitulah diturunkan. Sekarang sudah ada. Menaranya sudah dari dulu sudah ada. Disitulah nanti diturunkan Nabi Isa. Kapan? Pas saat sholat subuh. Saat itu dikumandangkan iqamah. Kemudian Al-Mahdi sudah mau maju menjadi imam. Begitu melihat ke pintu, ternyata Nabi Isa muncul. Maka Al-Mahdi mengatakan, Ruhullah, Ruh Allah, wa kalimatuhu. Dia, Nabi Isa ini dijuluki dengan Ruhullah, Ruh Allah. Maksudnya ruh ciptaan Allah. Bukan Allah menitis ke dia, salah. Ruhullah, Ruh Allah, ruh ciptaan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang ditujukan kepada Maryam. Setelah itu Al-Mahdi mempersilakan untuk menjadi imam. Ternyata Nabi Isa menolak. Lah, kaulah yang diangkat menjadi pemimpin kaum. Silakan antum menjadi imam. Maka Nabi Isa di belakang menjadi makmum. Setelah sholat usai, barulah misi dilaksanakan. Keluarlah kaum muslimin beserta pasukannya mengejar Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, Dajjal itu kemudian mencair, meleleh tubuhnya seperti apa? Garam kena air, meleleh. Karena dia merasa dirinya seperti itu, langsung dia lari. Akhirnya dikejar oleh Nabiullah Isa yang akhirnya dibunuh. Dan saat itu Dajjal tewas. Di mana letaknya? Di sebuah desa yang bernama Lud, yang disinyalir sekarang desa itu bernama Tel Aviv. Mana Bu Tel Aviv? Nah, kemudian lanjut. Kemudian didatanginya kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Ada kaum yang tidak mengikuti pasukan kaum muslimin, tapi mereka hidup di negeri-negeri, di benteng-benteng, di mana mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka didatangilah, yakni kaum yang dipelihara oleh Allah tersebut, yang tidak terkena fitnah Dajjal. Mereka bersembunyi di bunker-bunker, di benteng-benteng, di atas gunung, di lembah, diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Saat itu merupakan
kondisi terbaik umat yang hidup pada saat itu. Mereka ini imannya luar biasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa saat itu kondisi keimanan mereka itu mirip dengan kondisi para sahabat Nabi. Kenapa? Dengan alasan bahwa, lanjut, maka diusapnya mereka dan dikabarkannya kepada mereka kedudukannya di surga. Tidak ada orang yang dikabarkan kedudukannya di surga ketika dia masih hidup, melainkan itu orang yang hebat, setingkat para sahabat. Kalau sudah dikabarkan kedudukannya di surga, berarti orang itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Sebagaimana sahabat juga demikian. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho juga kepada Allah. Itu kondisi akhir ya, puncak kejayaan kaum muslimin. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa. Lanjut. Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun. Mereka tidak lain adalah bangsa Ya'jud Ma'jud, yang bersembunyi atau terisolasi di atas pegunungan yang berada di antara dua gunung yang tinggi di muka bumi ini, yang mereka pada saat Dzulqarnain membuat kerusakan di muka bumi, yang akhirnya celah mereka keluar ditutup oleh Dzulqarnain. Maka pada saat itulah Allah akan mengeluarkan mereka. Dinding tembok Dzulqarnain akan dihancurkan. Atas izin Allah mereka keluar. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk menyembunyikan diri, bersembunyi yang kedua kali. Dan kalau yang satu ini nggak bisa dilawan, karena jumlah kaum muslimin pada saat itu jika dibandingkan dengan Ya'jud Ma'jud sangat sedikit sekali. Bila dibandingkan dengan Ya'jud Ma'jud. Kenapa? Ya'jud Ma'jud ini keluar memenuhi seluruh penjuru bumi. Maka kaum muslimin, terutama pasukan khusus yang akan yang sudah memerangi Dajjal itu, diperintahkan untuk naik ke atas gunung. Di sini disebutkan bukit. Yang dimaksud gunung di sini adalah yakni Gunung Tursina. Lanjut. Lalu Allah Ta'ala, karena itu selamatkanlah hamba-hambaku yang sholih ke bukit. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan Ya'jud dan Ma'jud. Mereka turun melanda dari tempat yang tinggi. Gelombang pertama melewati telaga Tiber. Lalu mereka meminum habis air telaga tersebut. Iya. Gelombang pertama melewati telaga Tobaria atau Tiber. Dan diminum habis airnya. Gelombang kedua kemudian menyusul. Apa katanya? Kemudian lewat pula rombongan yang lain. Kata mereka, sesungguhnya dahulu di sini ada air. Biyen nang kene ketokane ana banyu, saiki entek. Sopo sing ngombe iki? Padahal boloe. Ini gelombang kedua mengatakan bahwa tempat ini dulu banyak air dan sekarang habis. Dan sekarang Danau Tobaria ini menjadi satu-satunya sumber air negeri Israel. Yang sekarang tiap hari airnya semakin surut. Walaupun masih ada airnya. Wallahu a'lam. Yang jelas nanti akan terjadi peristiwa keringnya Danau Tobaria. Dan saat itulah tanda bahwa Ya'jud Ma'jud itu keluar. Lantas Nabi Isa dan para sahabat beliau terkepung, sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar. Iya. Bagi seorang kamu hari ini. Jadi kaum muslimin berada di Gunung Tursina. Mereka tidak bisa makan dan minum, terisolasi, terboikot. Sehingga digambarkan di sini apa? Kepala seekor sapi itu lebih berharga daripada 100 dinar. Saat itu kaum muslimin kaya nggak? Punya duit nggak? Emasnya udah kembali semua. Kenapa? Emas yang dirampok oleh Dajjal, kan Dajjal tewas. Yahudi selesai, habis Yahudi di muka bumi ini. Ya kalau nggak masuk Islam, dia mati. Artinya harus diperangi, dibunuh, dihukum. Kalau nggak dia masuk Islam. Baik terpaksa atau tidak.
Dan itu cikal bakal orang-orang kafir nanti di akhir zaman. Setelah wafatnya Nabi Isa dan setelah Al-Mahdi wafat. Nah, emas itu kembali. Dinar dirham udah biasa. Buat apa kita punya banyak emas tapi yang dibeli nggak ada? Makanya kepala seekor sapi itu lebih berharga. Padahal sekarang kepala seekor sapi paling isok digawe apa? Cingur. Halo? Cingur. Ya nekak gule apa? Ya rujak cingur, senengane cingure ya. Ya cuman itu, tapi nanti lebih berharga daripada 100 dinar. 1 dinar tadi berapa? 4/4 gram emas murni. Kalau 100 juta per gramnya berarti taruhlah 4 juta. 4 juta kali 100 berapa? Hah? 400 juta. 400 juta. Ternyata lebih berharga kepala sapi. Kenapa? Untuk dimakan. Daripada 400 juta. Duit melimpah, makanan nggak ada. Kaum muslimin terisolasi ketika itu. Bagaimana solusinya? Kenapa? Bangsa Ya'juj ini tidak bisa dihadapi secara frontal. Dengan berhadap-hadapan perang, nggak bisa. Kenapa? Ganas. Dia tapi bukan monster ya, manusia seperti kita. Cuman karena dia ini nggak pernah gaul sama orang. Hidup ribuan tahun, itu cuman gaul sama mereka aja. Sehingga ketika melihat orang asing, apapun yang beda dengan dia, dibabat habis. Bukan hanya manusia, apapun, sapi, wedus, kucing, pokoknya beda dengan mereka, dibunuh semua. Tanduran, gedang, ini apa? Digetno kabeh. Itu Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena beda dengan mereka. Bukan hanya makhluk hidup, benda mati ini dihancurkan semua. Dan itu banyak memenuhi bumi. Makanya satu-satunya jalan harus menyelamatkan diri. Apa yang dilakukan Nabi Isa ketika itu? Nabi Allah Isa dan para sahabat beliau berdoa, semoga Allah Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dikirim Allah kepada mereka penyakit hidung, seperti pada hewan-hewan, sehingga mereka mati semuanya. Iya. Nabi Isa dan kaum muslimin hanya bisa berdoa. Hanya berdoa. Dan memang inilah senjata paling ampuh. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Apalagi saat itu doa mereka dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Biang keroknya itu apa? Selesai. Apa biang kerok yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan? Yaitu makanan yang haram. Apa contohnya makan haram? Yaitu segala macam zat yang berasal dari babi. Ingat, misi Nabi Isa adalah apa? Membunuh seluruh babi di muka bumi. Karena itu penyebab orang doanya tidak dikabulkan. Makanya hati-hati sekarang. Syaitan ini dengan berbagai macam cara untuk melumpuhkan dan melemahkan senjata kaum muslimin. Apa? Doa. Bagaimana caranya mereka supaya kaum muslimin makan babi? Kalau terang-terangan nggak mungkin. Karena kaum muslimin itu sejak kecil didoktrin delok babi belenek. Ya. Belenek nggak? Meskipun sate babi. Ya, atau babi guling. Babi bantal. Orang udah lihat enek. Tapi kalau babi itu diolah, kemudian dibuat zat-zat turunan seperti shortening, gilatin, lard, lecithin, dimasukkan ke dalam apa? Roti, cake, pastry, es krim, permen. Kita sudah nggak mau tahu. Sing penting enak. Hati-hati. Makanya saya sarankan ibu-ibu pengajian, kalau ngasih konsumsi, cari yang pasti halalnya. Minimal apa? Benteng terakhir ada label halal. Label halal MUI. Minimal itu. Kenapa? Rata-rata pabrikan gede-gede itu kan, yang punya kan kadang-kadang non-muslim. Kan rata-rata. Pabrik es krim, pabrik roti yang terkenal. Rata-rata kan non-muslim. Mereka nggak punya konsep tentang halal. Tapi bisa jadi mereka nggak ngerti, yang penting bukan babi secara langsung. Tapi kalau sudah zat-zat seperti tadi, lard, shortening, gilatin, lecithin dicampur,
Yang penting produk saya ini laku. Dan kalau ada yang haram, itu setan mendukung produk itu laris manis. Bisnis mereka moncer terus. Kenapa? Karena ada yang haram. Maka benteng terakhir harus itu. Ya, jadi ada halal MUI. 2 lingkaran, tengahnya tulisan halal, di atasnya majelis ulama, bawahnya Indonesia, bawahnya ada berapa? 14 digit. Hitung. Kalau nggak sampai 14, itu nomor telepon. Sampai dibujui. Angger ditemplek no ya. Kalau pakai itu apa namanya websitenya halal MUI, insya Allah ada itu produknya. Antum harus cari yang begitu. Kalau menjamu orang, ngadakan acara di rumahnya, harus yang ada label halalnya. Jangan sampai itu. Saya kalau pengajian gini pulang dapat seperti itu, nggak ada label halal, nggak pernah sampai rumah, menguap di jalan. Bu tak kena sopo. Kenapa? Karena saya sudah mendidik anak saya sejak kecil. Kau nek tuku nang minimarket sing biru hijau, gak apa-apa. Tapi harus di store ke Abi. Ada halalnya nggak? Oh ada Bi, ini Bi. Hitung berapa digitnya? 14. Nah, boleh. Itu benteng terakhir. Ini pabrikan-pabrikan gede. Tapi nek tonggomu dewe, yukna dodol pecel, ojo takok LP Pomui. Ya, tonggomu dodol pecel sebelah yukja dodol rawon, ojo takok yukja rawon mono halal MUI. Sampean ditempeling. Wong tonggoe dhewe wis seru bendinane. Bendina yo aktif nang masjid, nang pasare yo ro sing dituku daging halal ya kan? Wis aja takok halal MUI. Karena kita tahu, cuman ini produk pabrikan-pabrikan gede yang mereka rata-rata punya non muslim, wajib kita harus ada halal MUI. Itu benteng terakhir. Umpama nanti bojo, itu bukan urusan kita, yang dosa nanti MUI-nya. Harus itu. Jangan sembarangan beli roti-roti yang tidak ada halalnya itu. Dan itu marak sekarang. Ojo sing penting murah, sing penting enak. Halo. Kenapa, Bu? Karena kalau sudah kemasukan yang haram itu doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Lu Ustaz kan nggak tahu nggak dosa. Tapi tetap doa tidak dikabulkan. Kalau tahu dimakan berarti 2, dosa plus doa tidak dikabulkan. Kalau nggak tahu tetap dimakan karena nggak tahu nggak dosa, tapi doa tidak dikabulkan. Dalilnya nanti dilihat di Muslim 971. Tiwas memble bendino dongo. Ternyata dihijab doanya. Gara-gara apa? Perutnya tidak steril dari yang haram. Penting masalah makanan ini. Makanya kalau kita lihat logika, lah iya Nabi bisa iku laopo kok dikongkon mateni babi. Iya kan? Babi lo gak lapo-lapo. Ternyata itu biang keroknya. Karena sekarang itu apa saja itu cocok dengan babi. Kepingin nyangkok jantung, sing cocok gak ono jantung kecuali jantungnya babi. Iya kan? Kepingin ini dan itu buat vaksin. Ternyata apa? Ternyata yang cocok kalau nggak kera babi. Ternyata dua-duanya ini apa? Dari siapa? Orang Yahudi dulu dikutuk jadi kera dan babi. Mesti cocok dengan babi. Dan yang mesti kayak babi enak nggak? Halo? Nggak tahu. Makanya hati-hati. Ya anggar sing penting enak. Harus paham. Harus cari tahu. Harus ngerti. Makanya kita harus strength masalah makanan itu. Jangan lihat, rame rek. Waduh, tepak ini murah, enak. Ternyata di situ ya ada zat-zat yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Contoh, ini apa ini? Ya air kan? Ada halal MUI-nya nggak? Ada halal MUI-nya nggak? Ada halal MUI-nya. Loh padahal air. Berarti produsen orang ini ngerti. Kenapa? Pangsa pasar umat Islam mayoritas. Nah umat Islam itu butuh ketenangan dalam konsumsi. Makanya dia walaupun air produknya, apa mungkin dicampur dengan babi? Enggak. Orang berlomba-lomba semurni mungkin. Tapi kenapa kok masih tetap dia ngurus sertifikasi halal? Berarti orang ini cerdas gitu. Tapi kalau ada pabrikan roti, bakery dan sebagainya yang kemungkinan besar dicampur zat macam-macam,
terus gak mau ngurus halal mui, itu kemungkinan dua. Pertama, kemungkinan dia sombong. Mungkin karena dia pemain lama, dia mengatakan, Mas yo gak duwe halal mui, customer kuake. Ket bien mereka loyal, tetap membeli produk saya karena enak. Padahal kita nggak tahu dicampur macam-macam, termasuk zat yang mengandung babi. Itulah pabrikan sombong. Kemungkinan kedua apa? Kemungkinan memang ada babinya, karena setiap ngurus gak lulus. Ternyata ada zat yang mengandung babi. Ya kalau nggak babi, zat-zat yang lain, karena mereka punya kriteria itu. LP POM MUI bukan hanya masalah babi aja, termasuk mengandung hal-hal yang diharamkan yang lain. Termasuk obat-obatan. Apakah itu mengandung khomer, apakah itu mengandung empedu ular? Hati-hati. Sekian puluh herbal, tapi terakhir apa? Empedu ular. Boleh nggak dikonsumsi? Walaupun obat, nggak boleh, haram hukumnya. Dan kalau sudah masuk seperti itu dalam tubuh kita, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Makanya ketika zaman kaum muslimin menang pada saat itu, mereka steril dari yang haram, akhirnya doa mereka terijabah. Sehingga kondisi kaum muslimin ketika itu merupakan kaum yang terbaik. Sampai ditunjukkan kedudukannya oleh Allah Jalla wa'ala melalui Nabi, yaitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Di mana kedudukannya kelak? Baik. Kemudian Nabi Isa setelah melihat Ya'juj Ma'juj ini mati seketika, mati siji, mati kabeh. Allah turunkan penyakit yang ada pada yang seperti penyakit hidung. Ada yang mengatakan ini adalah flu. Mbuh. Mungkin wis ono. Cikal bakalnya sudah ada. Ada yang mengatakan dalam riwayat apa? Nagof. Nagof itu adalah seperti ulat yang menempel di hidung, di tenggorokan, mati. Ada yang mengatakan belalang. Wallahu a'lam. Yang jelas Allah mengirim pasukannya, yaitu penyakit yang membuat Ya'juj Ma'juj semua mati seketika. Sehingga mereka ini tewas tanpa melalui peperangan. Allah yang menghancurkan mereka dengan penyakit tersebut. Setelah mereka tewas, semuanya memenuhi penjuru bumi. Kemudian Nabi Isa apa katanya? Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi, tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Nabi Allah Isa dan para sahabatnya mendoa kepada Allah, sudi menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Maka dikirimkan Allah burung-burung sebesar unta, lalu diangkatnya bangkai-bangkai tersebut dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Tahu ndelok manuk sak gedene unta. Sebaliknya, unta sak gede manuk. Tahu ndelok? Iya, sampean ndelok untane wis gede, gak tahu sik cilik. Allah akan mengirimkan burung-burung sebesar unta. Untuk apa? Mengambil bangkai Ya'juj Ma'juj ini. Satu bangkai diambil oleh burung tersebut, dibawa ke tempat yang dikehendaki oleh Allah, dibuang ke sana. Burung sebesar unta. Berarti burung ini bisa dinaiki nggak? Sebagaimana unta bisa dinaiki nggak? Ini betul-betul asli burungnya. Tutu bohong-bohongan. Ya, bukan burungnya Brahma Kumbara, bukan. Itu mah bohong, itu burung Raja Wali segede itu. Ini betul-betul burung yang Allah kirim. Sebesar unta dan jumlahnya banyak sekali. Membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Dan seandainya mungkin barangkali orang iseng nanti mau naik burung itu bisa jadi. Tapi nggak ada dalilnya. Terus mari ngono kepingin numpak, ya kan melok dibuat nang di. Yang jelas ini adalah pasukan Allah yang Allah perintahkan untuk menyelesaikan, membersihkan bumi dari bangkai Ya'juj Ma'juj. Setelah bersih bumi, tapi masih ada sisa-sisa bangkai mereka. Mungkin darahnya, mungkin apanya, yang bau busuk dan sebagainya.
Akhirnya Allah turunkan apa? Hujan. Lanjut. Kemudian diturunkan Allah hujan, sehingga walaupun rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu dibersihkannya, sehingga bumi kelihatan seperti kaca. Allah turunkan hujan, membersihkan seluruh penjuru bumi, sehingga bumi ini bersih. Disebutkan di sini bagaikan apakah? Kaca. Artinya bersih dari berbagai hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini kehendak Allah Jalla wa'ala. Dan setelah itu Allah perintahkan, yakni tanam-tanaman itu tumbuh. Kemudian diperintahkan Allah kepada bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkahanmu. Nah, ini dalilnya tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, saat itu terjadi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Dan ini terjadi, Allah turunkan keberkahan dunia atau bumi waktu itu. Sehingga tumbuh-tumbuhan itu besar-besar. Seperti tumbuhan pada zaman Nabi Adam. Gede. Sehingga apa? Ketika itu sekelompok keluarga, lanjut. Ketika itu sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima, dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Kenyang makan sebuah delima dan bisa berteduh di bawah kulitnya. Berarti sapiro gede ini. Ya. Itu kondisi buah-buahan seperti itu. Rizki mereka sangat berkah. Lanjut. Rizki mereka sangat berkah, sehingga susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Susu seekor sapi cukup untuk orang satu kabilah. Susu seekor biri-biri cukup untuk sekelompok keluarga dekat. Inilah kejayaan Islam yang diidamkan ketika itu. Mereka hidup dengan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Mereka betul-betul mendapatkan janji Allah. Negeri saat itu, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang thayyib, wa rabbun ghafur, dan selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Rizki mereka berkah. Nah, pada saat inilah ajal menjemput Nabiullah Isa. Beliau meninggal dunia, dikuburkan di samping makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian Al-Mahdi pun wafat. Maka setelah ditinggal pemimpin kaum muslimin, sudah mulai orang-orang munafik yang mereka masuk Islam karena terpaksa, karena kepura-puraan, mulai muncul aslinya, semakin merajalela. Sehingga tampaklah kekafiran mereka. Disitulah mulai keimanan mulai mengalami gradasi. Sudah muncul orang-orang kafir di samping orang-orang munafik. Yang akhirnya nanti puncaknya yaitu terbitnya matahari di sebelah barat. Dan setelah matahari terbit sebelah barat, binatang melata muncul. Sudah tidak ada lagi munafik, karena semua orang munafik yakni apa? Merapat kepada orang kafir. Sehingga cuma ada dua golongan, yaitu golongan kafir dan mu'min. Kafir dan mu'min. Allah meridhoi orang-orang mukmin ini, walaupun jumlahnya masih mendominasi ketika itu. Yang kafir ini walaupun sedikit, tapi ini cikal bakal orang yang akan berjumpa dengan hari kiamat. Ya orang kafir ini. Walaupun jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan orang-orang mukmin yang masih mayoritas ketika itu. Sehingga Allah kemudian mewafatkan seluruh orang-orang mukmin yang beriman. Ya, ketika itu. Lanjut. Ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah,
Ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin baik melewati ketiak mereka. Maka tercabut ruh setiap orang mukmin dan orang muslim. Maka tinggal orang-orang jahat belaka, bercampur baur seperti keledai. Maka ketika itu terjadilah kiamat. Iya. Ketika mereka sedang berada di dalam keridhaan Allah Jalla wa'ala, orang-orang mukmin sudah pasti mendapatkan kedudukan di sisi Allah dengan cap di wajahnya putih bersinar. Maka orang mukmin ini sudah tidak akan kembali murtad lagi, karena sudah distempel. Kalau sudah distempel berarti sudah fix. Wajahnya putih karena disentuh dengan cincin Nabi Sulaiman, pertemuan sebelumnya, ya. Wajah orang kafir kemudian disentuh dengan tongkat Nabi Musa menjadi hitam legam. Sehingga terjadi dua kelompok besar. Nah, yang wajahnya putih bersinar ini, yang mereka mendapatkan ridho Allah, maka Allah mewafatkannya dengan cara Allah kirim angin dingin berhembus melewati ketiak orang-orang mukmin. Sehingga tidaklah orang yang beriman, walaupun imannya seberat biji zarrah, mereka semua mati, wafat. Kira-kira ini orang kafir lihat orang mukmin mati kabeh, seneng enggak kira-kira? Ore kapok kon yo, mati yo ngono kon. Kita bisa hidup bebas. Seneng mereka. Seperti berarti lakon terakhir itu yang menang wong apa? Wong kafir. Tapi orang mukmin apakah kalah? Enggak ada kamus kalah bagi orang mukmin. Kalau dia hidup di bumi, hidup di alam dunia ini, dia menegakkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah, itulah kemenangan. Seandainya dia mati, matinya husnul khatimah, matinya syahid, itu pun juga menang. Tapi ketika orang kafir melihat orang mukmin tewas, maaf, menurut mereka tewas, tapi sebenarnya tidak. Mereka mati dalam keadaan baik. Mereka melihat senang sekali. Kenapa? Saatnya mereka bisa bebas sebebas-bebasnya. Kalau sudah orang mukmin tidak ada, maka tidak ada orang sholat. Sudah tidak ada lagi orang menyebut kalimat Allah, nggak ada. Ka'bah, sudah ada nggak orang yang menghadap ke Ka'bah waktu itu? Sudah tidak ada lagi. Orang tawaf, sudah ada atau sudah tidak ada? Sudah nggak ada lagi orang tawaf. Maka pada saat itulah Ka'bah dihancurkan. Siapa yang menghancurkan Ka'bah? Baik, kita buka Muslim nomor 2468 coba. Tentang apa? Lata Uzza. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa katanya? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Belum akan pergi malam dan siang, yaitu terjadi kiamat, sebelum disembah orang kembali Lata dan Uzza. Nanti berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah pada zaman Nabi, yang terkenal dengan nama Latta, Uzza, Manat, Hubal, ternyata nanti muncul kembali dan disembah oleh orang-orang Arab ketika itu. Padahal sekarang ada toh sudah nggak ada. Halo? Ada toh sudah hilang sekarang. Latta, Uzza sudah nggak ada. Latta, Uzza, Manat, berhala-berhala itu hancur sejak peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Seluruh berhala di sekitar Ka'bah yang jumlahnya tidak kurang dari 360 berhala hancur semua.
Nanti Lata muncul lagi, Uzza muncul lagi, Hubal muncul lagi, disembah di Jazirah Arab. Lu kok bisa ya? Siapa yang memberitahu? Kira-kira siapa yang memberitahu? Halo? Kok mereka tahu ada Lata, ada Uzza? Yang memberitahu siapa? Yang memberitahu, wah kita enaknya ini nyembah Lata namanya. Kita nyembah Uzza. Lu tahu dari mana? Wong rentang waktu dari zaman itu sampai yang akan datang itu nggak ada yang putus ya. Manusia akan mati. Siapa yang memberitahu? Yang memberitahu yang tidak mati. Siapa yang belum mati sampai hari kiamat? Hah? Iblis. Iblis masih ada nggak? Masih. Bisa jadi iblislah nanti yang membisikkan. Kawin Lata. Ya apa? Bah, Lata iku bah. Akhirnya dibuatlah patung persis seperti Lata zaman dulu. Kenapa? Karena iblis kan sudah pernah melihat Lata pada Zulu kan. Dan itu produknya dia. Gampang produk yang dulu hilang, kemudian dimunculkan lagi. Gampang nggak? Karena desainernya masih ada. Siapa desainernya? Siapa desainernya Lata? Iblis. Desainernya Uzza? Iblis. Desainernya masih ada. Walaupun sekarang tidak tren. Sekarang bukan Lata, bukan Uzza. Trennya apa? Kuburan yang disembah. Tapi sama nggak syirik nggak? Syirik. Sekarang kuburan keramat yang disembah. Dulu Lata, Uzza, Manat, berhala, patung. Tapi sama aja, hanya produknya beda. Itulah kepintaran iblis, laknatullah. Maka berhati-hati dengan tipu dayanya. Maka Lata, Uzza pun disembah. Maka kata Aisyah, apa katanya? Tanya Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan? Apa katanya? Dalam surah At-Taubah ayat 33. Surat At-Taubah, perhatikan dalam surah At-Taubah. Itu surah yang ke-9 pada ayat yang ke-33. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Apa kata Allah? Dialah, yaitu Allah, telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan dengan agama yang benar, yaitu Islam, untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Iya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan tentang ayat ini, seakan-akan bahwa Islam ini menang, tidak akan kalah lagi. Akhirnya akhir dari cerita kehidupan sebelum kiamat, kehancuran total, itu adalah Islam. Ternyata kejayaan Islam itu sampai kepada puncaknya, setelah itu Allah hapus Islam di muka bumi. Tinggallah orang-orang durjana. Aku menduga, kata Aisyah. Apa katanya? Aku menduga bahwa ketika ayat itu diturunkan, perihal orang-orang menyembah berhala telah selesai. Padahal jawab Rasulullah SAW, yang demikian bakal terjadi dengan kuasa Allah. Iya. Hal itu akan terjadi atas kuasa Allah. Kenapa? Lanjut. Allah akan meniupkan angin yang baik. Maka wafatlah setiap orang yang ada iman dalam dadanya, walaupun iman yang hanya seberat biji sawi. Sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak baik belaka. Lalu mereka kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Mereka akan kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Di seluruh negeri ada itu. Agama-agama nenek moyang yang mereka menyembah berhala. Masing-masing dengan kearifan lokalnya. Nang Arab Lata, Uzza. Nang Malang, apa? Hah?
Dewi apa? Jadi Dewi Sri minggat durung balik. Ngae ndang mulya jare. Iku lak sing dangdut Ustaz. Iku Sri dangdut iku. Masing-masing punya yang disembah, berhala-berhala. Ya. Itu nanti dihidupkan lagi. Siapa yang memberitahu? Padahal mereka terputus informasi. Sudah berjarak ribuan tahun. Tapi kok tahu-tahu ada orang yang mirip membuat produk berhala sebagaimana zaman dulu. Karena desainernya masih ada. Sehingga informasi itu disampaikan kepada manusia-manusia yang kafir. Akhirnya mereka membuatnya kembali. Dan disembahlah agama-agama berhala-berhala nenek moyang mereka. Dan ini terjadi. Dan ingat, ini berlangsung beberapa generasi. Berlangsung beberapa generasi. Kenapa? Karena nanti digambarkan ketika tiupan sangkakala pertama dalam surah Al-Hajj surah 22, bahwa Allah nanti akan menghancurkan alam ini. 11. Sebelumnya diawali dengan tiupan sangkakala pertama, yaitu tiupan kekagetan. 6. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. yang kedua. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Apa kata Allah? Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dahsyatnya. Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegonjangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari ketika kalian akan melihat, yakni wanita-wanita yang menyusui melemparkan bayi-bayi yang mereka susui. Ini karena dahsyatnya hari kiamat. Ini belum hancur total, belum. Dari sini menandakan bahwa seono wong nyusoni kan? Berarti kehidupan masih berjalan. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan bayi-bayi yang ada dalam kandungan, wanita-wanita yang hamil itu seketika itu langsung gugur karena dahsyatnya hari kiamat. Berarti seono wong meteng. Kalau ada orang hamil, berarti ada orang kawin. Gak nikah, kawin. Soalnya wis gak ono wong Islam. Sing dadi penghulu wis gak ono. Beda gak nikah dengan kawin? Halo? Kalau nikah, insya Allah juga kawin. Tapi kalau kawin, belum tentu nikah. Ya? Kalau hewan itu nikah apa kawin? Kawin, nggak perlu nikah. Seperti itulah nanti manusia. Seperti hewan, seperti keledai,
seperti hewan ternak, kal an'am balhum adhal, bahkan lebih dahsyat, lebih rendah daripada hewan ternak. Kepethuk seneng wis kawin. Ya kan? Kepethuk ngamuk, tukaran, paten-patenan. Seperti itulah keadaan manusia saat itu. Yang berlaku hukum apa? Hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Jadi seperti itu kondisi manusia. Mereka masih ada kehidupan, ada yang hamil, ada yang menyusui. Tapi karena dahsyatnya tiupan sangkakala, sampai seperti itu kondisinya. Bayi-bayi dilemparkan. Ya, janin-janin keguguran. Itu keadaan kehancuran nanti. Yaitu apa? Tiupan pertama. Karena pada saat itu sudah tidak ada orang Islam, maka bagaimana nasib dengan Ka'bah, Baitullah, rumah Allah yang ada di muka bumi? Mungkin rumah-rumah Allah selain dari itu sudah nggak ada lagi. Yang mungkin tersisa terakhir yaitu rumah Allah, yakni Ka'bah. Ternyata Ka'bah pun dihancurkan oleh mereka. Siapa yang menghancurkan? Yang menghancurkan adalah Dzus Suwaiqatain. Dzus Suwaiqatain. Apa yang dimaksud dengan Dzus Suwaiqatain? Yaitu orang yang memiliki betis kecil. Dua betis krempeng. Ya. Kecil itu bisa diartikan krempeng atau ya kecil. Dzus Suwaiqatain. Siapa orang ini? Orang ini berasal dari Afrika. Intinya adalah orang berkulit hitam. Orang Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Berarti Afrika atau tidak? Afrika. Betisnya kecil. Orang inilah yang menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Muslim nomor 2470. Hadis itu juga ada di dalam Sahih Bukhari, juga ada di kitab Sunan yang lainnya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ka'bah akan dihancurkan oleh orang-orang berbetis kecil dari Habasyah. Dari Habasyah. Ya. Yukharribul Ka'bata Dzus Suwaiqatain minal Habasyah. Ka'bah akan dihancurkan. Sudah nggak ada lagi Ka'bah. Kalau sudah rata dengan tanah, ya sudah tidak ada lagi. Siapa yang bisa mempertahankan ketika itu? Karena kaum muslimin sudah tidak ada lagi. Kalau sekarang Ka'bah mau dihancurkan, banyak yang membela nggak? Lu kan dulu pernah mau dihancurkan sama Abroha juga, yaitu dari Habasyah, cuman perwakilan dari negeri Yaman. Yakni tentara menunggang gajah. Tapi Allah melindungi dengan mengirim toirun ababil, burung ababil, menghancurkan mereka. Itu dulu. Tapi kalau sudah masanya nanti, Allah akan biarkan yang namanya Dzus Suwaiqatain. Dan ini bisa jadi bukan satu orang, banyak orang. Karena memang rata-rata orang-orang Ethiopia itu betisnya bagaimana? Kecil-kecil. Dan Nabi sudah ditunjukkan gambaran tentang itu. Akan dihancurkan Ka'bah. Kalau sudah hancur, selesai. Puncaknya mereka sudah tidak mengenal Allah. Sementara ada riwayat hadis, kalau ada orang mengucapkan Allah, kiamat itu akan ditunda sekian tahun. Nanti orang mengucapkan Allah aja nggak ada.
berarti nggak kenal Allah sama sekali. Karena orang-orang mukmin sudah wafat semuanya. Tapi mereka masih melakukan proses kehidupan, regenerasi, melakukan konsumsi, melakukan regenerasi, bahkan rekreasi mungkin. Tapi sudah carut marut. Bumi ketika itu sudah rusak semuanya. Maka tidak lama lagi, saat itulah Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Dan itulah tanda akan terjadinya kehancuran total. Insya Allah nanti yang akan datang akan kita bahas, yaitu as-sa'ah, kehancuran kehidupan dunia, atau kehancuran total kehidupan dunia. Wallahu a'lam. Baik, mungkin sebelum saya tutup pada pertemuan ini, saya tetap memberikan waktu kesempatan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Reza. Sudah jam 11 ya. Baik, kalau gitu disimpan pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.